Hai teman-teman, assalamualaikum. Hari ini aku masak sayur nangka muda pakai tempe di kuah santan ya. Ini enak banget beneran. Langsung aja kita ke cara buatnya. Pertama-tama ini didihkan air dulu, lalu kita masukkan nangka mudanya ya. Ini aku tuh beli 5.000 aja sekantong di pasar. Setelah nangka mudanya masuk, kita masukkan soda kue secukupnya. Pakai soda kue itu tujuannya untuk nangkanya cepat empuk ya, dan kalau udah diangkat lalu tiriskan. Untuk bahan selanjutnya di sini ada setengah papan tempe, lalu kita potong-potong. Untuk bentuknya terserah aja ya, mau dadu ataupun korek api, bisa disesuaikan. Untuk bumbunya di sini aku di blender aja supaya satset. Kalau kalian mau diulek boleh aja ya, memang kalau diulek itu lebih sedap bumbunya. Masukkan bawang merah, bawang putih, kemiri, cabai. Lalu ada cabai rawit juga, ini untuk tingkat kepedasan bisa disesuaikan dengan selera. Kunyit secukupnya aja dan kita masukkan ketumbar butir setengah sendok teh. Masukkan air secukupnya dan kita blender sampai halus. Pastikan minyaknya sudah panas sebelum kita menumis bumbu ya teman-teman. Kita aduk-aduk dan kita masak bumbunya sampai benar-benar tanak dan sampai bau langunya hilang ya. Jadi, kunci masakan enak itu ada di saat kita menumis bumbu. Kita masukkan bumbu pelengkapnya. Di sini ada salam, serai, lengkuas yang sudah digeprek. Aduk-aduk kembali. Dan ini bumbunya udah tanak banget ya, terlihat dari warnanya. Kemudian kita masukkan 750 ml air panas. Lalu kita aduk-aduk sampai tercampur rata bumbunya dengan air. Setelah mendidih, masukkan nangka muda yang tadi udah kita rebus ya. Kita aduk rata, lalu kita masak sampai matang. Ini tempenya jangan lupa kita ceburin bareng sama nangkanya. Masukkan juga kaldu ayam dan juga gula jawa, garam setengah sendok teh. Aduk-aduk sampai tercampur rata. Dan ini kita masak sampai bumbunya meresap dan matang. Jangan lupa sambil dibolak-balik agar matang merata. Teman-teman boleh dikoreksi rasa dulu, bila kurang garam bisa ditambahkan. Lalu terakhir ini kita masukkan santan instan dan langsung aja kita aduk-aduk supaya santannya tidak pecah. Dan kalau udah santannya mendidih lagi, ini tandanya udah matang ya. Gak usah lama-lama, langsung aja kita matikan api kompor dan siap sajikan. Nah ini dia sayur nangkanya udah matang. Makasih ya teman-teman yang udah nonton. Wassalamualaikum. Hai teman-teman, assalamualaikum. Hari ini aku masak menu sehari-hari, resep kembung balado. Ini rasanya tuh dijamin enak banget, bumbunya medok, rasanya pedes, manis dan juga gurih. Langsung ke cara buatnya. Pertama-tama kita siapkan dulu ya ikan kembung 1 kilo. Ini aku beli di tukang sayur, harganya 40.000. Kemudian aku beri perasan jeruk nipis 1 buah ukuran kecil ya teman-teman. Ini ikan kembungnya udah dibersihkan isi perut dan insangnya ya. Setelah itu kita beri garam 1,5 sendok teh atau bisa disesuaikan tingkat keasinannya. Kemudian aku kasih mecin secukupnya aja. Ini aku aduk-aduk rata ya. Dan kita marinasi kurang lebih minimal 30 menit. Setelah dimarinasi, aku mau goreng ikannya. Siapkan wajan, panaskan minyak. Lalu kita masak ikan kembungnya secukupnya wajan aja ya teman-teman. Nah ini kita goreng 3 dulu. Ini kita masak sampai matang kecoklatan ya teman-teman. Dan aku gorengnya segini aja cukup ya. Aku nggak mau terlalu garing, nanti jadinya keras. Kemudian aku goreng semua ikannya. Dan ini totalnya ada 7 ikan goreng ya teman-teman. Ini kita angkat dulu semua, lalu kita sisihkan ya. Kemudian aku siapkan bumbunya. Di sini kalian bisa foto aja di layar. Bumbunya mau aku blender aja supaya cepet. Kita masukkan semua bahannya. Di sini ada bawang merah 8 siung, bawang putih ada 3 siung, cabai merah 1 on. Ini sengaja udah aku potong-potong ya teman-teman karena nanti mau di blender kasar. Kemudian ada cabai rawit, untuk tingkat kepedasan bisa disesuaikan aja. Tambahkan air secukupnya. Lalu kita blender sebentar aja ya supaya teksturnya kasar. Lalu tomatnya di sini kita potong-potong aja seperti ini. Tomatnya nggak perlu di blender ya, jadi cukup dipotong-potong aja. Kalau udah kita sisihkan. Kemudian untuk bahan selanjutnya ada asam jawa setengah sendok teh. Ini dilarutkan dengan 100 ml air kurang lebih. Kita penyet-penyetin dulu ya supaya terurai. Lalu ini kita sisihkan dulu.
Sekarang kita mau tumis bumbunya. Siapkan wajan, panaskan minyak goreng. Lalu ini aku masukkan tomat di awal ya teman-teman. Kita tumis sebentar sampai tomatnya itu agak layu. Jangan lupa dibolak-balik ya. Kemudian kita masukkan bumbu yang sudah di blender kasar tadi. Ini kita masak bumbunya sampai benar-benar matang dan tanak ya. Pastikan sampai bau langunya hilang. Kita aduk-aduk bumbunya dan kita masak sampai kadar airnya berkurang. Kunci masakan enak itu ada di saat kita menumis bumbu ya. Jadi jangan terburu-buru. Dan ini dia bumbunya sudah benar-benar tanak dan matang. Terlihat dari tampilannya ya teman-teman, sudah pecah minyak. Masukkan 1 sendok teh gula Jawa, masukkan garam 1/3 sendok teh. Lalu di sini aku pakai mecin ya teman-teman. Kalau yang nggak suka boleh di skip. Ini aku pakai mecinnya sedikit aja. Lalu kita aduk-aduk bumbunya sampai tercampur rata. Nah, ini kita tunggu sampai gula Jawanya itu larut ya teman-teman. Boleh sambil ditekan-tekan gula Jawanya. Nah, ini teman-teman bumbunya tuh udah benar-benar tanak dan matang ya, terlihat dari warnanya. Jadi bumbu balado ini aku bikin untuk 1 kilo ya teman-teman. Tapi karena aku mau masaknya 3 buah aja atau setengah kilo, jadi aku bagi 2 aja bumbunya. Selanjutnya aku masukkan air asam jawa yang tadi sudah dilarutkan. Kemudian kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Dan kalau udah tercampur, sekarang kita masukkan ikan gorengnya ya. Nah, setelah ikannya masuk, selanjutnya kita aduk-aduk sebentar aja ya, sampai bumbunya meresap. Jujur, ikan balado ini tuh rasanya enak banget, kalian wajib recook ya. Jangan lupa dikoreksi rasa, bila kurang garam atau gula boleh ditambahkan. Nah, ini rasanya udah pas banget ya. Sekarang kita matikan api kompor dan siap sajikan. Makasih ya teman-teman yang udah nonton resep Wina. Wassalamualaikum. Hai, assalamualaikum. Hari ini aku masak korek tempe versi warteg. Ini tuh menu hemat tanggal tua ya, yang rasanya enak banget kalau dimakan pakai nasi anget. Oke, langsung aja kita ke cara buatnya. Pertama-tama ini kita siapkan 1 papan tempe. Aku beli 5.000 di pasar. Pastikan teman-teman belinya itu yang fresh ya dan tidak semangit. Kemudian untuk bentuk tempenya itu harus yang padat supaya nanti kalau digoreng itu tidak hancur ya. Ini kita goreng tipis-tipis aja. Kalau teman-teman mau yang lebih tipis boleh disesuaikan. Panaskan minyak, lalu kita masukkan tempe yang sudah dipotong-potong. Kemudian tempenya baliknya tuh pelan-pelan ya teman-teman. Tunggu kering dulu baru kita bolak-balik supaya nanti tidak hancur. Masak tempenya sampai kering kecoklatan. Kalau udah kayak gini langsung aja ya kita angkat dan tiriskan. Kemudian untuk bumbunya ini aku siapkan 6 siung bawang merah, kita iris tipis. Lalu ada 4 siung bawang putih, ini kita iris tipis juga. Dan selanjutnya ada 6 buah cabai merah, ini kita potong serong dan tipis. Di sini aku nggak tambahin cabai rawit ya teman-teman, tapi kalau yang mau pedas boleh ditambahkan, bisa disesuaikan dengan selera aja ya. Lalu sekarang kita tumis bawang merah dan bawang putih di minyak yang sudah panas. Kita masak bawangnya sampai layu dan harum ya. Kemudian kalau bawangnya sudah layu, masukkan irisan cabai. Masukkan 2 lembar daun salam dan 1 ruas lengkuas yang sudah digeprek. Kita masak kembali sampai bumbunya matang dan tanak ya. Kita aduk-aduk dan kita tunggu sampai bawangnya itu agak kecoklatan ya teman-teman. Selanjutnya kita masukkan seasoningnya. Di sini ada 1 sendok teh garam, 2 sendok teh gula Jawa, 1 sendok teh kaldu ayam. Kemudian ada sedikit lada, dan ini kita masak sampai gula Jawanya itu larut ya teman-teman. Kita pakai api kecil aja ya, supaya nanti bumbunya tidak gosong. Kemudian masukkan saus tiram secukupnya. Masukkan air asam jawa. Ini air asam jawanya opsional ya teman-teman, boleh pakai boleh enggak. Kemudian kita aduk-aduk rata dan kita masak sampai kuahnya itu mengental ya. Kita aduk dan kalau udah teksturnya seperti ini boleh kita masukkan tempenya ya. Kemudian kita kecilkan apinya ya teman-teman, supaya nanti nggak terlalu kering. Masukkan kecap manis secukupnya aja. Kemudian kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Ini kita masak sampai bumbunya meresap ya. Teman-teman boleh dikoreksi rasa ya, kalau kurang garam atau penyedap boleh ditambahkan sekarang. Dan kalau udah dirasa udah pas, sekarang kita sajikan. Makasih ya teman-teman yang udah nonton resep Wina. Wassalamualaikum.